akan menjelaskan tentang alur perkara peradilan tata usaha negara. Yang pertama adanya gugatan. Gugatan harus tertulis. Gugatan harus memuat nama kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat dan tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa sah. Kemudian diajukan ke PT UN untuk dilakukan penelitian administratif yang diserahkan ke panitera, memeriksa kelengkapan gugatan. Apabila belum lengkap, dikembalikan ke penggugat. Apabila sudah lengkap, diterima, kemudian membayar uang muka biaya perkara. Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sudah gugatan dicatat. Hakim menentukan hari, jam, dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Selanjutnya, dismisal proses. Dismisal proses merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan. Apabila tidak diterima, dapat melakukan perlawanan. Apabila perlawanan ditolak karena tidak berkekuatan hukum tetap. Apabila perlawanan dikabulkan, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila diterima dan disetujui oleh majelis hakim, dapat dilakukan pemeriksaan acara biasa. Dan apabila diterima hakim tunggal, dapat dilakukan pemeriksaan acara cepat. Jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan terhadap permohonan tersebut. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan, menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Kemudian baru dilakukan persidangan. Di dalam persidangan terdapat jawab-menjawab yang dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian dilakukan pembuktian, alat bukti, surat atau tulisan. Pembuktian surat atau tulisan, akta autentik, akta di bawah tangan, surat-surat lainnya yang bukan akta. Adanya keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat orang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui. Keterangan saksi. Keterangan itu berkenan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Pengetahuan hakim, hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Alat bukti yang sah minimal 2 alat bukti. Selanjutnya adanya kesimpulan yang disampaikan penggugat atau tergugat. Adanya putusan disampaikan oleh hakim yang mengadili selama proses persidangan. Apabila salah satu pihak merasa keberatan atas putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum. Yang pertama banding, diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua kasasi, diajukan di Mahkamah Agung. Yang ketiga peninjauan kembali, melihat dari semua berkas-berkas atau dari semua ketetapan hukum tetapnya. Apabila tidak ada pihak yang keberatan, dapat dikeluarkan putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Setelah itu dapat dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Terima kasih.